Kami ini terkadang sangat takut, bukan hanya kami, Habib Hasan juga dan yang lain sebagainya. Kita ini termasuk daripada fitnah. Karena Nabi SAW telah bersabda, sayati ala nasi zamanun kasirun khutabauhu golilun fugahahu. Nanti bakal datang suatu zaman di mana pada zaman itu banyak khotibnya, itu banyak, tapi sedikit fugahanya, itu sedikit. Yang penting itu bukan khotib. Kalau khotib ya mohon maaf, kita tahu sendiri, pelawak juga bisa jadi orator, ahli orator, jadi ahli pidato gitu. Artis bisa juga jadi ahli pidato. Ingin mendapatkan informasi eksklusif seputar kegiatan dakwah, jadwal streaming, dan manfaat ilmu dari guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar? Mari bergabung di grup WhatsApp Ahbabul Mustafa. Segera hubungi admin kami. Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Patut kiranya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini khususnya bagi Al-Fakir berapa kemuliaan bisa tampil di TV Al-Wafa dan TV An-Nabawi. Dan lebih daripada itu, alhamdulillah Al-Fakir merasa bersyukur pada Allah Ta'ala karena bisa duduk bersanding dengan Habibana Hasan bin Ismail dan juga para dai-dai muda yang akan meneruskan. Ada Habib Hanif Al-Atos, ada Habib Mahdi bin Hamzah Segaf, dan ada anak saya sendiri Habib Alwi Baharun, calon penerus tongkat estafet perjuangan dakwah ke depan insyaallah. Dan salawat serta salam tidak lupa kami selalu haturkan dan persembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Habibana Ali Al-Habsyi sebelum Maulid bahwasanya kiprah dakwah seseorang itu bisa dianggap sebagai yang sukses di dalam kiprah dakwanya kalau dia itu kembali kepada sumber aslinya. Sumber asli pada dakwah itu adalah Nabi kita Muhammad. Dari mulai niatnya, dari mulai caranya, dari mulai konteksnya dan substansinya, isi dakwahnya itu juga sama seperti yang disampaikan Nabi Muhammad. Maka disitulah akan ada keberkahan. Karena itu maksud daripada firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah itu bukan cuma sebuah contoh ya, tapi barometer kebahagiaan, barometer keamanan, barometer kesejahteraan, barometer kesuksesan, barometer keberhasilan, itu semua dalam diri Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai siapapun kita, maka barometer kata Nabi Muhammad. Kalau kita ingin menjadi suami yang terbaik, menjadi suami yang paling sukses, maka tirulah sang suami yang termulia, yaitu Nabi Muhammad. Kalau kita yang menjadi seorang pejabat yang paling sukses, yang paling beruntung dunia dan akhirat, yang paling menggunakan kesempatan yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya, maka tirulah pejabat terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad. Begitu pula kalau kita ingin menjadi seorang manusia, hamba yang merasa dirinya adalah hamba Allah yang sebenarnya, maka tidak ada yang lebih tawadhu, lebih rendah daripada Nabi kita Muhammad. Sehingga semuanya itu kembali kepada barometer utama kita, itu Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, Masya Allah, kami sangat berterima kasih kepada Habibana dan guru kita, guru besar kita Habib Umar bin Hafid yang mempunyai sebuah inovasi-inovasi yang luar biasa, terobosan-terobosan yang luar biasa. Saya masih teringat bagaimana saya pernah bertanya kepada Habib Umar, karena beliau selaku guru saya juga. Alhamdulillah kami juga diakui muridnya, kami juga langsung belajar padanya, dan alhamdulillah kami berguru kepada banyak guru-guru dan menjadi sebab keberkahan bagi kita semuanya, karena al-masyrab wahid, jadi masyrab kita ini satu ya. Jadi alhamdulillah kami berguru pada Profesor Dr. Said Muhammad Alwi Maliki, juga kami berguru pada Habib Zain bin Ibrahim Smith, kami juga berguru pada Habib Salim Syatri, Habib Bakar Adani, dan Habib Umar bin Hafid. Semua kita berguru pada mereka semuanya, mereka guru-guru kita, alhamdulillah. Dan berkat kita berguru kepada mereka inilah, maka berkah itu bisa kita rasakan. Jadi inovasi yang sangat luar biasa, terobosan yang sangat luar biasa. Cuma terkadang Habib Hasan, mohon maaf, jadi kadang-kadang tidak sebanding dengan
inovasi mereka yang mereka buat, terobosan yang mereka buat ini maksudnya, tujuannya itu tidak ada lain kecuali nafa wal intifa. Nggak ada jamak wa istima, itu tidak ada. Nggak ada maksud dengan mengumpulkan dunia sebaik-baiknya atau mengumpulkan pengaruh seluas-luasnya atau mengumpulkan para hadirin sebaik-baiknya, tidak sama sekali. Tapi yang penting bagi mereka itu adalah nafa wal intifa. Karena memang urusan mereka itu hanya bersandar dan berlandaskan kepada satu hal. Apa itu? Tidak ada lain untuk merealisasikan permintaan Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun di antara kita, siapapun dia, laki-laki ataupun perempuan, pejabat ataupun pengusaha, begitu pula orang awam, masyarakat, yang kecil maupun yang besar, pokoknya kalau sudah keluar sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka beliau sudah mendapatkan permintaan dan tuntutan khusus daripada Nabi Muhammad, semua umatnya Nabi Muhammad. Apa itu? Nabi Muhammad tidak pernah menuntut harta benda, Nabi Muhammad tidak pernah menuntut pengaruh, Nabi Muhammad tidak pernah menuntut jabatan, tapi yang diminta oleh Muhammad adalah balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Sehingga adanya terobosan-terobosan seperti Dalwa TV, Nabawi TV, dan juga Al-Wafa TV, ini semuanya itu adalah untuk memanjakan masyarakat kita di dalam era digitalisasi ini. Mereka itu bisa dengan mudah mendapatkan keilmuan-keilmuan daripada orang-orangnya. Karena mohon maaf, kami ini terkadang sangat takut, bukan hanya kami, Habib Hasan juga dan yang lain sebagainya. Kita ini termasuk daripada fitnah. Karena Nabi SAW telah bersabda, sayati ala nasi zamanun kasirun khutabahu golilun fugahahu. Nanti bakal datang suatu zaman di mana pada zaman itu banyak khotibnya, itu banyak, tapi sedikit fugahanya, itu sedikit. Yang penting itu bukan khotib. Kalau khotib ya mohon maaf, kita tahu sendiri, pelawak juga bisa jadi orator, ahli orator, jadi ahli pidato gitu. Artis bisa juga jadi ahli pidato, pejabat juga bisa jadi ahli pidato. Nah, jadi yang namanya khotib nggak ada bisa mengalahkan iblis, itu tidak ada gitu. Dia khotibuz zaman, dia bukan cuma di zaman apa saja, itu nggak ada yang bisa mengalahkan iblis gitu. Karena mohon maaf, iblis itu khotib bukan cuma satu era, tapi dalam semua era sampai era sekarang ini. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana pengalaman iblis, ya kita tinggal hitung-hitung saja. Jadi iblis itu pengalamannya sebagai khotib itu melalui 124.000 nabi dan 313 rasul serta seluruh umatnya. Nah, jadi sekarang ada tidak kira-kira yang bisa mengalahkan khotib semua era itu iblis itu. Nah, oleh karena itu maka kita dengan terobosan-terobosan semacam ini kita gunakan. Cuma mohon maaf, saya katakan tadi kadang-kadang nggak seimbang. Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad dalam hadis sahih Bukhari, beliau itu telah meriwayatkan, telah menyampaikan kepada kita, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi banyak, ini adalah suatu wadah yang sangat luar biasa. Ini jazakumullah khair para ulama yang mereka itu telah mengambil waktunya dan sebagainya. Bahkan kami sendiri sekarang ini mohon maaf, kami ini sebagai sahibul bait daripada multaqa nasional ini sekarang ini 2 tahun sekali, dan ditambah lagi saya ini akan mantu, jadi tamu saya banyak, prasmanan selalu ada dari mulai pagi dan sebagainya. Tapi karena memang beliau yang meminta, apalagi Habib Hasan ini adalah cucu daripada Syekh Bakar bin Salim, yang saya punya abah itu selalu bilang paling takut, paling menghormat kepada Habib itu dari bin Salim. Kenapa? Takutnya kalau semua ditolak, nanti permintaannya datuknya marah kepada saya gimana? Nah, oleh karenanya begitu saya bilang sama Habib Zain, padahal ini ada peresmian jembatan baru antara Putri dengan lokasi yang baru ini, tapi kita alhamdulillah beliau mengatakan ya udah isi aja. Kenapa? Yang penting itu di dalwa ini adalah nafa wal intifa gitu. Nah, akan tapi sekali lagi saya katakan, kadang-kadang nggak seimbang. Mohon maaf, kita ini masyarakat Indonesia ini terlalu banyak mimma nih. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan min husni islam mar'i tarku ma la ya'ni. Apa maksudnya? Jadi terkadang event-event yang semacam ini, wadah yang sangat hebat, wadah yang sangat bagus, dengan tampilan soal guru-guru yang hebat, yang keilmuannya itu tidak diragukan lagi. Kita ini mempunyai silsilah, punya sanad dari guru kita ke guru kita, dari kalangan habaib semuanya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu silsilah zahabiyah itu kita punya. Dan kita juga silsilah kepada para ulama yang bukan habaib juga punya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi bukan cuma sekedar ijazah, tapi sanad yang kita dapatkan gitu. Tapi terkadang mohon maaf, jadi nggak seimbang itu. Kenapa? Karena kadang-kadang wadah seperti ini digunakan untuk politik, digunakan untuk menyerang seseorang.
digunakan untuk menyerang golongan gitu. Ini yang kami tidak sangat setuju, dan itu adalah sebuah mutu dakwah daripada saya punya abah, dan juga mutu dakwah daripada Abu Yazid Muhammad Al-Maliki itu seperti itu gitu. Jadi min husni Islam mar'i tarku ma la ya'ni itu benar-benar menjadikan sebuah landasan dakwah gitu. Jadi kadang-kadang mohon maaf, jadi banyak diantara para pemirsa yang tanya kepada saya dengan masalah-masalah yang terkinian. Tapi yang terkinian ini kalau semua kita lihat di YouTube atau di Google, itu ribuan ustadz sudah menjelaskan. Nggak usah tanyakan lagi pada kita. Tinggal buka Google, lihat jawabannya situ. Tinggal difilter aja. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang yang semacam ini, dengan kita menyebutkan orang, menyebutkan golongan, nah itu akhirnya menimbulkan fitnah. Ini yang kita tidak inginkan. Karena mohon maaf, kami ini di Dalwa ini juga termasuk saya punya abah mendidik saya ini untuk merasa paling rendahnya orang. Allah. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Allah. Sehingga kami ini Habib Hasan sering kami dimintai pendapat tentang Habib Fulan, Kiai Fulan. Jadi saya jawab begini, no comment. Bahkan mohon maaf, saya ini punya grup ini ada 54 grup. Tapi saya tidak pernah masuk di situ. Nggak pernah komen itu sama sekali nggak pernah. Karena apa? Karena tadi min husni Islam mar'i tarku ma la ya'ni. Jadi kalau saya komen pasti ada dua. Yang merespon itu ada dua. Kalau nggak kontra ya pro. Kalau ya pro nggak jadi masalah, tapi yang kontra bikin nggak tidur kita. Akhirnya naik darah dan sebagainya gitu. Nah, jadi lebih baik kita diam. Kan di grup itu banyak ustadznya, banyak dai-nya, banyak habaibnya. Kenapa kita ngurusi hal-hal yang kecil? Sampai kapan kita seperti itu? Sehingga kita katakan mohon maaf, kapasitas saya bukan sebagai penilai, bukan sebagai penilis, bukan. Ya. Kapasitas saya ini masih sibuk untuk mengurusi diri sendiri gitu. Jadi kalau saya masih ingat bagaimana di Risalah Qusyairi itu disebutkan ada satu orang sufi yang dia itu mencari-cari tahu dan meneliti terkait dengan aibnya manusia. Satu orang saja itu terdapatkan sebanyak 8.000 aib. Jadi kalau kita seharian kita cari-cari apa kekurangan kita, mungkin paling banyak itu 200. Seminggu itu paling berapa gitu. Jadi masih banyak lagi yang belum kita uraikan dari aib kita. Itu harusnya yang jadi pekerjaan kita. Sehingga itulah maksud Nabi SAW min husnil Islam mar'i tarku ma la ya'ni. Jadi kalau mau bertanya itu, ya bertanyalah tentang bukannya terkinian terkait dengan fikih silahkan. Tapi kalau sudah terkait dengan orang, terkait dengan golongan, buat apa kita mau tanya begitu? Alhamdulillah kami di Dalwa ini menerima siapapun. Kami hormat pada siapapun. Karena kami tidak merasa lebih baik daripada siapapun juga. Nah, jadi hendaknya komitmen yang semacam ini sebagaimana saya punya guru, dan itu konsep dakwah kami, yaitu konsep dakwah Abu Yazid Muhammad Maliki, konsep dakwah Habib Zaid bin Ibrahim Smith, konsep dakwah Habib Salim Syatiri, dan insyaallah konsep dakwah daripada Habib Muhammad Habib juga sama. Kami tidak pernah menyebut golongan, kami tidak pernah menyebut orang, dan kami tidak melawan pemerintah. Nah, ini adalah konsep yang diajarkan oleh saya punya guru, saya punya abah. Nah, oleh karena itu tolong terkadang, mohon maaf Bib, kenapa Anda jelaskan seperti ini Bib? Kadang-kadang pertanyaan itu langsung menjurus ke sana. Jadi kalau sudah menjurus ke sana, jadi saya tidak menjawab, Habib Hasan yang menjawab gitu. Jadi mungkin itu saja pendahulu dari saya. Tidur, gitu. Jadi bukan kita takut tidak, tapi kita itu banyak pekerjaan yang lebih penting. Jadi mohon maaf, banyak orang yang nggak bisa sholat ya dengan benar, sehingga mereka sholat tapi tetap saja melakukan kemaksiatan. Sebabnya apa? Sebabnya karena sholatnya itu tidak sah. Jadi mohon maaf kalau ditanyakan kepada semua ulama, kalau ada orang yang melaksanakan sholat tapi dia tidak tahu rukunnya sholat berapa, dia nggak bisa menjawab atau jawabannya salah, nggak sah itu sholatnya, silahkan tanya. Nah, dengan yang semacam ini saja, ini kita banyak hal yang perlu kita ajarkan, banyak orang yang perlu kita ajarkan semacam ini, dan kita bicara hal-hal yang tidak perlu gitu. Jadi mungkin itu dari saya sebagai mukadimah, dan terima kasih Habib Hasan telah mengundang kami, dan semoga ini merupakan sebuah keberkahan tersendiri bagi saya, bagi anak saya, dan bagi para santri-santri saya insyaallah.